Jadi tafsir bil ma'sur tadi apa? Tafsir Quran atau ayat dengan ayat kemudian ayat dengan hadis ya. Ayat dengan perkataan sahabat. Contoh misalkan ya dengan perkataan sahabat terkait masalah asbabun nuzul ataukah terkait dengan isi makna kandungan ayat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui was-was dirinya ya, besitan hatinya, gerak-gerik dirinya. Allah tahu itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat padanya dari urat nadinya ya. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi gerak-gerik manusia ini dipantau oleh Allah. Lebih tajam pantauan Allah daripada CCTV kalian itu ya. Nah, kanan kiri manusia itu dijaga ya kan. Tidak terucap satu lafaz kecuali ada raqib atid. Nah, di sini kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ya, bahwa kata Ibnu Abbas, ja'alallahu ala bani Adam hafizaini fil lail wa hafizaini fin nahar yahfazani alaihi amaluhu wa yaktubani atharuhu. Jadi Allah mengutus untuk setiap anak Adam dua malaikat di waktu malam, dua malaikat di waktu siang. Itu silih berganti menjaga, mencatat ya, mendokumentasikan amalan, perbuatan, perkataan siapa? Kalian, anak Adam. Paham ya? Jadi kanan kiri kalian itu ada malaikat yang disebut dengan raqib dan atid. Itu namanya tafsir Quran dengan apa? Perkataan sahabat. Yang keempat, Quran dengan perkataan tabi'in ya. Jadi perkataan apa? Tabi'in. Tabi'in ketika menafsirkan Al-Quran, contohnya siapa? Mujahid misalkan ya. Mujahid ini juga murid Ibnu Abbas ya. Biasanya ketika tabi'in menafsirkan Al-Quran juga tidak berdiri sendiri. Beliau menukil dari siapa? Gurunya, sahabat. Dan sahabat dari siapa? Nabi. Jadi ini namanya tafsir biriwayah. Intinya sama. Itu sama-sama berasal dari siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum ya. Kami telah mengetahui apa yang berkurang ya. Bumi berkurang dari mereka ya. Jadi apa yang dimaksud? Bahwa segala sesuatu yang bergeser atau berkurang di muka bumi ini itu diketahui dan dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini perkataan Mujahid ya, perkataan tabi'in. Nah, tafsir-tafsir seperti itu disebut tafsir birra'yi atau tafsir birriwayah. Jelas? Kategorinya ada berapa tadi? 4 ya. Quran, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan sahabat, ayat dengan perkataan tabi'in. Riwayat maksudnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua ya, jenis tafsir yang kedua adalah tafsir birra'yi. Tafsir apa? Birra'yi. Tafsir birra'yi ya.
yaitu tafsir dengan ijtihad ya. Tafsir dengan apa? Ijtihad ya. Tafsir apa? Dengan apa? Ijtihad. Jadi maksud tafsir dengan birra'i itu adalah tafsir dengan ijtihad para ulama ya. Tafsir dengan ijtihad apa? Para ulama ya. Jadi memang landasannya adalah apa? Ijtihad. Jadi pendekatan mereka itu dengan ijtihad dengan dari sisi bahasanya tadi ya. Menggunakan pendekatan bahasa ya. Ya. Secara teks bahasa Arab, nah kontekstualnya seperti apa? Ya. Jadi pendekatannya dengan pendekatan ijtihad ya. Ijtihad menggunakan akal tadi setelah beristihad ya, mengerahkan dari segala ilmunya tadi dengan pendekatan bahasa, dengan pendekatan balaghah, bayan, mantik ya, dan pendekatan ilmu-ilmu yang dimiliki tadi, punya usul tafsir, usul fikih, usul hadis, itu sebagai sarana apa tadi? Ijtihad ya. Jadi kalau nggak ada menemukan riwayat-riwayat tadi, para ulama kemudian beralih kepada apa tadi? Metode ijtihad ya. Tafsir birra'yi. Nah, hukumnya tafsir birra'yi ini ketika ijtihadnya tadi sesuai dengan landasan ilmu tafsir, usul fikih, usul hadis dan seterusnya tadi, maka ijtihadnya adalah mamduh. Ijtihadnya adalah apa? Mamduh. Mamduh itu apa? Terpuji ya. Tetapi kalau ijtihadnya tadi tidak berdasarkan ilmu, namanya mazmum, tercela ya. Jadi nggak punya ilmu kok ijtihad ya, kayak tadi kasusnya Saiful Karim, kemudian siapa lagi? Dodi Sihab ya. Kemudian siapa lagi? Fahmi Basa, nah gitu ya. Itu bikin tafsir-tafsiran yang cocok logi tadi karena berdasarkan akal tapi tidak ada ilmunya gitu. Makanya Nabi mengingatkan ya, Umar bin Khattab mengingatkan ya, ittaqu ar-ra'ya fi dinikum ya. Jangan kalian takutlah ya, atau jangan bersandarlah dengan murni logika kalian ya. Nah, ini bahaya ya. Akhirnya menafsirkan dengan kepentingan hawa nafsu ya. Jelas ya? Itu namanya tafsir apa? Birra'yi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tafsir isyari. Tafsir apa? Isyari. Jadi tafsir pendekatannya ingin mengungkap makna Al-Quran dengan isyarat-isyarat Al-Quran.
Itu namanya tafsir apa? Isyari. Jadi ada isyarat-isyarat Al-Quran yang terbaca gitu. Tapi ini semua harus berdasarkan ilmu ya. Nanti untuk lebih mendalamnya lagi, kalian akan belajar di mata kuliah madhab tafsir ya, atau manhajul mufassirin ya. Bagaimana contoh-contoh tafsir isyari. Jadi mengungkap isyarat-isyarat Al-Quran. Contohnya gini ya. Ketika turun ya surat An-Nasr ya, ayo dibaca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo 1 2 3. Bismillah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun surat ini, ketika datang ya kan pertolongan Allah dan dimerdekakan kembali kota Mekah. Kan kota Mekah itu kan dijajah oleh siapa? Orang-orang kafir kan, kuasai oleh mereka. Nabi terusir sehingga harus hijrah. Nah, ketika turun surat ini ya, ini surat kemerdekaan kota Mekah ya, secara tekstual menjelaskan bahwa Allah menurunkan kemenangan untuk siapa? Nabi dan para sahabat dalam membebaskan apa? Mekah, ya kan? Dari belenggu kafir Quraisy, ya kan? Nah, ketika menafsirkan ayat ini para sahabat senior ya, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman ya, itu menafsirkan ya memang ayat ini bicara tentang masalah kemerdekaan, kemenangan yang Allah berikan. Nah, ada satu sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa surat An-Nasr ini sebagai tanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebentar lagi Nabi meninggal. Loh, indikatornya apa kok Nabi mau meninggal? Nah, di sini Ibnu Abbas menafsirkan bahwa indikatornya itu adalah ketika seorang Nabi diutus dan sudah menang, selesai. Berarti apa? Ya pulang. Tugasnya sudah apa? Selesai, pulang, akan dipanggil oleh Allah. Nah, yang bisa membaca isyarat-isyarat ini siapa tadi? Ibnu Abbas. Itu yang kemudian disebut dengan tafsir apa? Isyari. Tafsir apa? Isyari. Tafsir isyari ya. Jadi menangkap tafsir secara isyarat. Nah, ini harus memiliki kedalaman intuisi namanya. Kedalaman apa? Intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi adalah, siapa yang tahu? Jadi intuisi itu tidak hanya sekedar kecerdasan intelektual, tidak ya. Tapi ini adalah kecerdasan spiritual ya. Ilham ya yang Allah berikan kepada orang mukmin yang saleh, yang berilmu, sehingga dia bisa membaca isyarat-isyarat. Itu disebut apa? Intuisi ya. Tapi kalau nggak soleh jangan. Nah, jadinya dukun, jadinya apa? Dukun. Wah, ayat ini innaka la'ala khuluqin azim. Itu turun ke saya ini. Wah, saya dipuji oleh Allah. Nah, bahaya itu mah kayak Lia Eden namanya. Ya, jadinya nabi palsu. Saya menangkap isyarat dari Quran ini. Padahal dia menangkapnya nggak pakai ilmu, ya itu jadi bahaya. Makanya tafsir isyari ada dua, ada yang memang sesuai dengan standar ilmu tafsir, itu benar. Tapi kalau isyari, tafsir isyarinya itu hanya sekedar berdasarkan kebodohan dan hawa nafsu, jadinya apa? Penyimpangan. Sama kayak orang Syiah ketika menafsirkan tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan ketika Nabi Musa diperintahkan ketika ada kasus pembunuhan Bani Israel kan disuruh nyembelih sapi dah.
Apa yang dimaksud dengan Al-Baqarah sapi betina situ? Mereka mengatakan Aisyah, yang harus disembelih adalah Aisyah. Nah ini kan kacau. Menangkap isyarat yang berdasarkan apa? Kebencian.